Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok ekonomi ingin membahas semua transaksi di sini dan membahas cara memasukkannya ke jurnal khusus, perdagangan dan jurnal umum. Ya, kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama itu 3 Januari. Pemilik Pak Henry belum terdaftar sebagai WP memulai usahanya dengan menyetor uang tunai 25 juta rupiah ke kas perusahaan dan gedung senilai 50 juta. Nah, kita di sini tuh karena masih setoran awal, jadi kita masukkannya ke jurnal umum dulu. Dimana kita nanti tulis di sini 3 Januari. Nah, kas dan gedung tuh ditaruh di debit. Kasnya ditaruh di debit tuh sejumlah 25 juta, gedungnya 50 juta. Sedangkan modalnya di total dari kas dan gedung, jadi 75 juta dan ditaruhnya di kredit. Ya. Selanjutnya yaitu tanggal 5 Januari, dibeli dan dibayar per kas. Yang pertama inventaris toko sebesar Rp1.500.000, terus perlengkapan toko Rp250.000. Ketiga barang dagangan sebesar Rp13 juta. Oke, di sini itu masuknya itu ke jurnal pengeluaran kas. Karena tadi itu yang dibeli kan tadi ada inventaris toko, dibeli perlengkapan toko dan pembelian tunai. Untuk pembelian inventaris toko itu masuknya ke serba-serbi, di mana lokasinya itu di debit. Nah, itu tulis aja di bagian akun tuh inventaris toko berjumlah 1.500.000. Lalu berarti di bagian kredit itu kas yang keluar, tulis juga 1.500.000. Nah, di bagian pembelian perlengkapan toko di sini tulis di serba-serbi, akunnya perlengkapan toko, lalu jumlahnya 250.000. Tulis kembali di kredit, kasnya itu keluar 250.000. Lalu di pembelian tunai, karena tulisannya pembelian, jadi kita masukkannya ke bagian debit, bagian pembelian. Jadi kita nggak usah tulis di serba-serbinya, karena ini bukan termasuk barang. Dan masukkan lagi ke kasnya itu 13.000. Selanjutnya yaitu tanggal 6 Januari, dibayar per kas biaya iklan di Harian Suara Merdeka sebesar Rp75.000. Tanggal 6 ya? Oke, di sini kita menggunakan jurnal pengeluaran kas buat pencatatannya. Tulis lagi seperti tadi, pembayaran biaya iklan di Harian Suara Merdeka. Karena ini termasuk beban, jadi karena beban itu masuknya kita ke debit, beban selalu di debit. Nah, tulisnya kita di serba-serbi, akunnya itu biaya iklan, jumlahnya 75.000. Lalu kas yang keluar ditaruh di kredit 75.000 juga. Selanjutnya yaitu tanggal 7 Januari. Penjualan barang dagangan sebagai berikut. Nomor 1, tunai seharga Rp1.600.000. Kedua, kepada toko kayu Rp1.250.000. Syaratnya itu ada 3/10 N/30. Itu artinya tuh 3/10 artinya apa ya? Ya kita potong aja deh. Apa sih itu? Penjualan barang maksudnya? Oke, karena itu termasuk penjualan, kita masukin dulu ke jurnal penjualan. Nah, kita di jurnal penjualan ini kita tulis dulu toko apa yang terkena aktivitas di sini. Nah, ini kan yang berhubungan ini di sini toko Rahayu. Nah, kita tulis syarat pembayarannya 3/10 N/30. Masukkan ke piutang dan penjualan dengan nominal yang sama. Lalu kita masukkan lagi ke jurnal pembelian. Di sini keterangannya ada PT ABC di syaratnya itu 3/10 dan N/30. Dimana pembeliannya itu 2,255 juta dan pasti utang dagangnya dimasukkan juga karena tadi dia ngutang. Oh ya, itu tadi ada tulisannya nih, belum dibaca juga. Dibeli barang dagangan dari PT ABC seharga Rp2.250.000, 30/10 N/30. Nah, itu masuknya ke jurnal pembelian ya. Lalu ada juga kita masuk lagi ke jurnal penerimaan kas karena tadi udah ada pembelian
Jadi otomatis masuk dong kasnya ke dalam kita. Jadi tulis di sini keterangannya penjualan tunai. Masukkan ke debit kasnya 1.600.000 dan di kredit penjualan 1.600.000. Oke, lanjut nomor. Selanjutnya tanggal 8 Januari dijual barang dagangan masing-masing dengan syarat pembayaran 2/10 syaratnya 2/10 dan N/30 kepada toko Sabar Subur sebesar Rp1.450.000 dan kepada toko Enggal Jaya sebesar Rp1.360.000. Oke, di sini masuknya itu ke jurnal maaf. Ini masuknya ke jurnal penjualan ya. Karena tadi toko Sabar dan toko Enggal Jaya itu kan beli, jadi masuknya ke jurnal penjualan. Di mana itu syarat pembayarannya itu sama. 2/10 N30. Masuk lagi yang toko Sabar tuh piutang dan penjualannya 1.450.000. Toko Enggal Jaya piutang dan penjualannya itu 1.360.000. Selanjutnya itu tanggal 10 Januari dijual barang dagangan per 30 hari kepada toko Rahayu sebesar Rp300.000. Oke, karena tadi ada penjualan lagi ke toko Rahayu, kita tulis di jurnal penjualan. Tadi itu syaratnya itu N/30, berarti tadi nominalnya itu sama-sama 2.300.000 di piutang dan penjualan ya. Selanjutnya itu tanggal 13 Januari diterima nota kredit dan PT ABC sebesar Rp50.000 atau pengiriman kembali sebagai pembelian dari PT tersebut. Nah, ini masuknya ke jurnal umum karena tadi itu sesuai dengan catatannya itu diterima nota kredit pengiriman kembali. Berarti itu menggunakan akun retur barang. Udah mau coba. Ya 13 tidak 13 Januari diterima nota kredit dari PT ABC sebesar Rp50.000 atau pengiriman kembali sebagai pembelian dari PT tersebut. Nah, karena di sini ditulisnya sebagai pengiriman kembali, berarti diklaim sebagai retur barang. Berarti kita menggunakan jurnal umum karena tidak ada di jurnal khusus tadi. Kita tulis di debit retur pembelian, lalu di kredit kita tulis utang pembelian. Debit itu di sambilan kredit itu ditulis nominal sebesar 50.000. Selanjutnya itu yaitu tanggal 14 Januari dibayar upah mingguan karyawan sebesar Rp300.000. Nah, dibayar upah mingguan tuh berarti masuknya itu ke beban. Karena itu kita akan menggunakan jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita tulis dulu keterangannya pembayaran upah mingguan karyawan. Lalu kita masukkan tulisannya ke serba-serbi. Di bagian akun, biaya gaji dan upah. Nominalnya 300.000. Tulis juga di bagian kreditnya kas 300.000. Selanjutnya yaitu tanggal 16 Januari diterima cek dan toko Rahayu untuk pembayaran pembelian barang dagangan pada tanggal 7 Januari yang lalu. Nah, ini berarti tertulisnya jikalau diterima cek dari toko Rahayu untuk pembayaran pembelian, berarti toko Rahayu ini membayar utangnya yang dimana waktu itu tuh dia beli barang pada tanggal 7 Januari. Di sini toko Rahayu itu 1.250.000 nominalnya. Nah, dia itu dapat diskon karena kurang dari 10 hari. Dimana diskonnya itu ada 3%. Dia dapat diskon sebanyak 3%. Berarti kita di sini akan menggunakan jurnal penerimaan kas. Karena dia dapat diskon, kasnya itu berkurang, kita nggak dapat full. Kita pertama-tama tuh dibagi dulu 1.200.000 1 juta nih di sini nih 1.250.000 dikali 3%.
Nah, berarti kita dapat 37.500. Nah, itu kita taruh hasilnya di potongan penjualan. Nah, yang tadi itu nominal aslinya 1.250.000, kita kurangkan dengan potongan penjualan, jadi kita dapat 1.212.500. Lanjut lagi, kita masukkan nominal yang asli tadi ke piutang usaha 1.250. Kenapa kita masukkan ke kredit? Karena utangnya itu udah ada. Jadi maksudnya kita masukkan ke kredit karena piutang yang tadi itu sudah dibayar. Tapi kita tetap tulis 1.250, bukan 1.212.500. Selanjutnya itu adalah tanggal 17 Januari. Dibayar utang kepada PT ABC atas pembelian tanggal 7 Januari yang lalu. Nah, waktu tanggal 17 Januari ini kita itu beli barang dagangan yang dari PT ABC. Nah, nominalnya itu 2.250. Nah, tadi kan tuh berarti utang ya, kita itu berutang. Nah, karena kita itu 10 hari pas nih, harusnya kita dapat nih. Kita tuh dapat diskon sebesar 3% juga. Jadi kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan jurnal pengeluaran kas dulu karena tadi buat bayar utang ya. Nah, kita tulis di sini PT ABC, kepada PT ABC keterangannya. Lalu di debit, utang usahanya kan tadi berkurang, kita sudah bayar. Jadi kita masukkan ke debit 2.200.000. Lalu kan tadi kita bayar pembelian ya, ini 2.750. Lalu di bagian maaf. Tadi potong. Nah, karena tadi kita habis bayar utang, kita masukkan ke debit ya, ada tulisan utang usaha di sini 2.200. Nah, karena kita dapat potongan, jadi di bagian kas, di kredit bagian kas ini kita nggak bayar full 2.200. Jadi potongan pembelian setelah 2.200 dikali 3%, hasilnya kan 66%. Nah, 66.000. 66.000-nya itu kita taruh di potongan pembelian. Lalu di bagian kas kita kurangi dulu utang usaha tadi 2.200 dikurangi 66.000, hasilnya 2.134.000. Udah deh, segitu aja. Ini kepanjangan saya. Ya udah. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah dan tutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.